Lihat dengan matamu sendiri. Ini bukti, bukan sebuah fiksi. Nyata, bukan sebuah cerita. Dan saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda. Kalian ngaku fans beratnya Kang Deddy, apakah sudah tahu bahwa beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah per hari? Selain gebrakan dan kebijakannya yang selalu menggemparkan. Bagaimana? Alatnya sudah bekerja? Sudah. BBM-nya cukup? BBM cukup. Aman. Aman. Nah, yang kendalanya di sini nih. Jadi Kang Deddy berapa tuh ngeluarin uang untuk kayak gitu selama sebulan? Banyak tuh. Kaya berarti. Hatinya yang kaya. Karena urusan orang kaya. Bertanya begini, Kang Deddy, satu yang paling saya takutkan dari Anda adalah Anda kehabisan energi untuk ini. Masih Rahasia rezeki dan keamanan KDM Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih yang gak kenal KDM? Pribadi sederhana, tapi bisa bagi-bagi uang puluhan juta. Kenapa rezeki saya nggak pernah habis sampai sekarang? Kan karena saya setiap menerima uang dari siapa. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hedi Purwanto guys. Kali ini kita akan belajar mengetahui kesuksesan Kang Deddy guys ya. Apakah resep kesuksesan Kang Deddy ini guys? Kenapa dia begitu dicintai banyak orang, dicintai rakyatnya, dan dicintai kita semua guys? Apa sih resepnya guys? Yuk kita gali guys. Let's go guys. lihat dengan matamu sendiri. Ini bukti, bukan sebuah fiksi. Nyata, bukan sebuah cerita. Dan fakta, bukan pencitraan. Lihat bahwa masyarakat Indonesia banyak yang mencintai Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang terkagum sama beliau. Kalian ngaku fans beratnya Kang Deddy, apakah sudah tahu bahwa beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah per hari? Selain gebrakan dan kebijakannya yang selalu menggemparkan jagat maya, ternyata ada fakta menarik tentang Gubernur Jabar yang satu ini. Beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta setiap harinya untuk dibagikan kepada rakyat yang ia temui dan dianggap kurang mampu. Uang tersebut bukan hasil korup, melainkan hasil ngonten. Faktanya, kalau kalian nonton channelnya Kang Deddy, secara tidak langsung kalian sudah ikut berpartisipasi dengan uang tersebut. Kalian ngaku. Bagaimana? Alatnya sudah bekerja? Sudah. BBM-nya cukup? BBM cukup. Aman. Aman. Nah, yang kendalanya di sini nih. Masalah apa di sini? Berkaitan dengan perusahaan. Masalah apa? Ini saluran airnya ini. Ini. Nah, ini Nah, lagi dibuka. ya, ini Pak sebenarnya 3 meter. Hari ini. Dan sehubungan udah banyak bangunan liar yang tadinya beli garapan ke PJT, orang-orang PJT. Enggak, bongkar aja bangunan liarnya. Nah, ini. Bangunan Nah, yang liarnya. parahnya ini Pak kemarin. Bangunan liarnya. Ini baru dipasang kemarin, Pak. Pak, begitu kita datang alat baru dia sibuk. Nih, ini nih ulah kodomoro nih. Ini kontraktornya mana? Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ini nggak bisa masuk air. Ini Pak ditutup, Pak. Nah, ini teh baru kemarin dipasang. Nah, ini pun kurang bawah. Air lewat. Ya nggak bisa. Kemarin mah nggak bisa. Sekarang bisa. Sekarang mah udah agak mendingan, tak ada air nyampe sini. Oh, berarti kan harus dibolongin ke sana. Udah, yang sebelah sini ada Pak, cuma kecil Pak, adanya di atas. Ya, kontraktor sini aja kita temuin aja Pak, kita diskusi agar pembangunan, perumahan, kemajuan tetap harus memberikan ruang bagi penyediaan pangan. Kan hidup ini walaupun rumahnya bagus, kalau nggak ada beras kan ribut Pak. Ribut, betul. Udah, kita ngomong sama kontraktornya, kita bicara baik-baik, semua kita bisa bicarakan dengan baik, ya. Siap. Nah, ini Pak, ini pun kurang bawah. Cara memasangnya. Iya. Berarti kan ke dalamnya ada bolongnya. Ada, oke. Ini tinggal dibikin aliran ke sana terus. Terus ke sini nih Pak, nih yang ke dalam. Iya. Ini orang penangkap. Oh iya. Dari sana ke sini. Oh, betul.
ini mah. Oknum PJT Pak. Oh, kerja jadi sama PJT disewain. Iya, jual garapan. Ya ini dikembali, sewa garapan terus Iya. dirumahin. Iya. Waduh, ini harus kembali lagi normal sungainya. Nah ini kan. Loh, ini kenapa bikin rumahnya di atas saluran? Ini. Coba, ini kenapa bikin rumah di atas saluran? Nggak bikin semen dulu dong. Iya Pak. Ya. Bapak dari mana asalnya? Dari Tanah Pak. Terus ini bikin rumah di atas saluran izin dari mana? Ya. Semua enggak ini Pak. Ada izinan Pak. Semua Hah? Nggak ada izinan. Iya. Semua tuh ke situ. Ini kita akan bongkar Pak. Salurannya harus dinormalkan kembali. Iya. Bapak bayar nggak ini? Bayar. Itu beli apa teh? Beli garapan. Beli garapannya ke siapa? Pengairan. Pengairan siapa oknumnya? Iya. Siapa Orangnya oknumnya? udah meninggal Pak. Ini ada berapa rumah Pak Kades? Sampai sini aja Bu. Berarti ini satu. Semua. Sana banyak juga Pak. Semua. Iya. Semua kita kembalikan normalisasi Satu aliran RT ini sungainya. ada 173. Udah semuanya dibongkar. Nah, iya. Nyampe Siap. satu ya Pak. Bapak Lurah di sini punya nggak tanah yang bisa dibeli untuk ini dibangunin rumah? Ada. Pak, tapi tong nu mahal. Kan maksudnya ini warganya direlokasi, siapin rumah. Dia diusir juga diusir kemana? Nggak punya rumah. 500.000 lah. Semeter. Ya udah bisa. Bisa. Ya oke. Siap. Jawa Barat teh problemnya nih komplek ieu nya. Teu Ini aranggeus. teh, Pak, terus ke sana Pak. Jadi gini guys ya, kalau tadi itu Kang Dedi ini orangnya memang dermawan sekali guys ya, suka bagi-bagi rezeki gitu guys kepada siapapun, nggak peduli dia itu siapa. Kalau dia itu punya uang, maka Kang Dedi itu nggak sungkan untuk ngasihkan uangnya guys. Bahkan dia itu nggak sungkan-sungkan sampai kehabisan uang sakunya sendiri loh guys. Nah selanjutnya Kang Dedi ini dia selalu meninjau ke lapangan guys ya, selalu ikut serta dalam berpartisipasi gitu guys ya, meninjau, dan beliau itu sendiri langsung terjun di lapangan gitu guys. Nggak cuman omong-omong, nggak cuman cuap-cuap, tapi beliau itu langsung praktek ke masyarakat gitu guys ya. Yang ini yang membuat masyarakat itu merasa tenang, merasa nyaman, dan diayomi guys. Dan Kang Dedi ini berusaha untuk memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi terbaik kepada warganya gitu guys. Di sana. Ini teh tanah pengairan. Semua tanah pengairan ini juga. Ini teh berarti harus bebas bangunan. Iya. Kalau ini bebas bangunan, kalaupun air meluap kan tidak berdampak pada warga. Nih, makanya dengan kejadian itu diturap, ini pasti air itu merubah sini Pak. Ini kan dibenteng nih. Benteng. Dibenteng oleh Podomoro kan. Podomoro dibenteng agar mereka terbebas dari banjir. Karena rumahnya rumah mewah. Ya kan? Nah, kemudian nanti kalau air Citarum meluap, maka yang rumah mewah tidak kerendam. Nah, betul. Kemarin aja belum dibenteng, di sini teh segini Pak. Ya makanya. Nah, sekarang udah dibenteng. Makanya kan ini dibenteng. Emang setujunya. Ininya harus segera Ini mah diinikan. harus dipindah Pindahkan. lokasi. Bapak dari mana asalnya? Ya, dari Poponco asalnya mah. Poponco. Dulu pindah ke sini gimana ceritanya? Dulu sih di sini kan udah ramai, jadi murah lah jalan pengairan. Oh, beli lahan garapan. Iya. Dari orang oknum pengairan. Ya kira-kira gitu. Yeun kan imah di dia. Padahal tanah pengairan. Iya ke Pak, dengan pembangunan itu Pak, rumah mewah itu, ini kalau banjir bisa segini taruhan nggak ya? Benar Pak. Nah sekarang begini Pak, kalau ini digaruk, saya mah udah rela dengan pengairan gimana? Ya nanti saya pikirkan, saya tidak akan nyengsarain warga. Iya. Warga kan emang nggak punya rumah, mau disimpan di mana lagi? Pak Lurah mau dirutnya silakan. Pak Lurah suruh cariin tanah, nanti kita biar bikin rumah yang yang bedeng, yang rapih, yang tertata. Jadi seperti itu guys, sosok Kang Dedi guys ya, selalu memberikan kenyamanan bagi warganya guys, memberikan solusi terbaik gitu guys ya. Jadi Kang Dedi berapa tuh ngeluarin uang tuh kayak gitu selama sebulan? Banyak loh. Kaya berarti. Hatinya yang kaya. Karena urusan orang kaya atau tidak itu ukurannya bukan jumlah uang yang dia miliki, tapi kemampuan dia mengorbankan uangnya bagi orang lain. Jadi bagi saya walaupun kaya raya, kalau pelit dia miskin. Oh gitu ya. Jadi yang kayak misalnya yang 80 juta tadi butuh apa tadi? Butuh perawatan tadi itu dibayarkan dia di 80 juta. Ya ada sebagian dibayar. Sebagian dibayar. Ada sebagian saya nego ke rumah sakit. Oke. Dan ini berjalan berapa lama berarti Kang? Sejak itu ya? Sejak nggak jadi bupati itu
Iya, sejak mulai nggak jadi bupati. Oh, dan sekarang tambah banyak dong harusnya. Tambah banyak karena saya setiap hari kakak saya itu masak 100 porsi. Jadi setiap yang datang harus makan. Kalau pulang ya nggak ada ongkos, kita ongkosin. Jadi Oh iya guys, ini tambahan lagi. Kang Dedi itu suka ngasih makan loh guys. Jadi buat kamu yang mungkin berkunjung ke rumahnya Kang Dedi, pasti di sana itu udah disediain makanan guys. Udah disediain makanan yang makanannya itu porsinya lumayan banyak gitu guys ya. Nanti bagi kamu yang kalau pulang nggak punya ongkos atau sangu, Kang Dedi itu pasti akan kasihnya. Kemarin itu ada seorang ibu-ibu guys yang pada saat itu viral bahwa Kang Ujang itu bisa menggandain uang gitu guys ya. Ternyata setelah nyampe di sana, Kang Ujangnya itu klarifikasi bahwa Kang Ujang itu nggak pernah menggandain uang. Yang menggandain uang itu cuman hoax aja guys, yang dibuat mirip seperti Kang Ujang guys. Ternyata itu AI gitu guys. Nah di sini banyak orang yang tertipu guys. Salah satu si ibu tadi yang kemudian si ibu tadi itu ke rumahnya Kang Dedi ini guys. Nah dari Kang Dedi ditanyain, ibu mau pulang udah ada ongkos apa belum? Ditanyain gitu, sang ibu tadi jawabnya nggak ada. Maka Kang Dedi itu ngasih si ibu ini ongkos gitu. Ini salah satu contohnya guys. Jadi apa yang diucapin Kang Dedi itu memang betul-betul gitu guys. Setiap orang yang kesana pasti dikasih makan gitu guys ya. Saya bertanya begini, Kang Dedi, satu yang paling saya takutkan dari Anda adalah Anda kehabisan energi untuk ini, masih ingat? Iya. Saya mau tanya itu lagi, apa Anda akan kehabisan energi dengan gaya Anda seperti ini? Karena apa yang saya lakukan kan bukan didesain berdasarkan rencana politik atau pakai konsultan. Saya kan mengikuti kata hati saya. Karena mengikuti kata hati saya, ya selama alam semesta masih ada, kita pasti memiliki energi yang besar. Kan ruangnya bukan pada ruang pemikiran para ahli saya. Ruangnya pemikirannya adalah ruang hati saya yang ya mungkin berasimilasi dengan semesta gitu ya, kepada Allah. Ya saya tidak akan kehabisan energi. Buktinya dari saya seperti ini sejak tahun 2003. Nggak habis tuh sampai sekarang. Saya menyukai jawaban itu. Pada sisi yang lainnya ini yang menarik Pak Gub. Jadi yang ditanyain itu energi di sini adalah beliau sering ngasih uang kepada siapapun, beliau sering membantu, dan beliau itu orangnya energik sekali gitu guys. Nah ini yang ditanyainnya, jawaban Kang Dedi ini sederhana sekali guys, mengikuti kata hatinya, simple sekali guys. Tetapi dari mengikuti kata hati ini ternyata aksesnya langsung ke semesta gitu guys ya. Jadi Kang Dedi itu tidak pernah merasakan kelelahan gitu guys. Rahasia rezeki dan ikhlas dan kasih sayang. Jadi kalau kamu ingin rezeki diberkahi, bantu mereka yang tak mampu membalas, karena Allah sendiri yang mengembalikannya untukmu. Rahasia. Jadi selanjutnya adalah doa orang miskin guys. Nah ini yang selalu diharapkan oleh kita semuanya, termasuk Kang Dedi guys, ketika beliau ini mengasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, orang-orang yang nggak mampu, beliau selalu imbal baliknya mendoakan Kang Dedi. Itu yang mungkin membuat Kang Dedi itu beda dari yang lainnya gitu guys. Kenapa rezeki saya nggak pernah habis sampai sekarang? Kan karena saya setiap menerima uang dari siapapun, pasti 15% saya berikan pada yang mampu. Ini pelajarannya. Jadi saya gini, karena boleh dicek anak-anak Pemprov sekali ngomong ke saya. Jadi kalau ada yang bawa honor ke saya, Pak Didi ini honornya kerja di DPR juga saya sama begitu. Berapa? 20. Ya sudah, buat saya 18 saja, 2 juta buat kakek. Kenapa? Karena rezeki yang kita terima ada orang lain yang melihat. Ketika orang lain melihat kita dapat rezeki, maka kita harus memberi. Kenapa rezeki? Ya Jadi selanjutnya itu adalah
gini guys, sedekah 15% dari penghasilan. Itu yang dilakuin oleh Kang Deddy guys. Jadi rutin setiap kali beliau dapat gaji pasti beliau kasih sebagiannya itu 15%-nya itu untuk orang lain guys, gitu, sebagai 15% zakatnya gitu guys. Nah ini komentar dari Helmi ya guys tentang KDM guys. Menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan isinya bener-bener daging semua. Ada lucunya, ada metafornya, ya, ada pengetahuannya. Bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Jadi demikianlah guys ya, tentang sedikit kunci rahasia Kang Deddy dicintai banyak orang, dicintai oleh warganya, dan dicintai oleh kita semua guys. Nah semoga apa yang dilakuin oleh Kang Deddy ini kita ketularan baiknya juga guys, kita dapat ngelakuin apa yang dilakuin Kang Deddy guys, sehingga kita pun merasakan apa yang dirasain oleh Kang Deddy guys. Semoga bermanfaat guys. Tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.